Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya Yohana. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan memberitahu bagaimana tutorial mengedit foto dengan aplikasi Lightroom. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu aplikasi Lightroom ini adalah aplikasi edit foto yang di dalamnya terdapat fitur berupa filter. Nah, filter ini nantinya akan membuat foto-foto kita terlihat lebih keren dan menarik. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah mencobanya, khususnya bagi pemula, mari saksikan videoku ini. Oke, selamat menyaksikan. Nah, sebelumnya teman-teman pastikan sudah mendownload aplikasi Lightroom ini ya. Kalian bisa menemukan aplikasi ini di Play Store. Logo aplikasinya seperti ini ya teman-teman. Baiklah, langkah pertama kita masuk ke dalam aplikasi ini. Lalu tambahkan foto. Kita bisa menambahkan fotonya dari sini, yaitu dari galeri kita, atau dengan menggunakan atau mengambil foto secara langsung dari icon kamera ini. Oke, karena di sini saya sudah mengambil foto dari galeri. Nah, di sini. Nah, oke, ini contoh dari foto yang belum diberikan filter. Nah, beginilah tampilan Lightroom. Nah, di sini terdapat fitur-fitur yang akan kita gunakan untuk mengedit Lightroom ini. Nah, untuk yang ini yang paling atas, untuk icon ini dan ini, dan ini yang di bawah yang gambar bintang, itu digunakan untuk Adobe Lightroom yang premium ya teman-teman. Tapi di sini kita memakai tutorial untuk menggunakan Lightroom biasa teman-teman. Untuk pemula kita gunakan ini teman-teman, oke. Lalu di sini ada, nah di sini fitur untuk memoto gambar, memutar gambar, pokoknya untuk mengatur posisi gambar sesuai dengan yang diinginkan. Oke, selanjutnya nah ini. Nah, di sini namanya menu profil. Nah, di sini terdapat berbagai macam filter yang disediakan oleh Lightroom. Nah, kalau kita sudah mengklik, nah sudah ada filter yang disediakan oleh Lightroom. Nah, kita dapat lebih tajam atau dipudarkan filternya. Namun, dalam tutorial kali ini saya akan mengajarkan teman-teman bagaimanakah cara untuk membuat filter sendiri sesuai dengan selera teman-teman. Nah, kita akan membuat filter secara manual. Oke, kita silang aja ini. Nah, langsung saja. Oke, ini fitur otomatis. Nah, nama juga sudah otomatis. Jika kita klik ini, nah otomatis sesuai dengan aturan dari Lightroom ini ya teman-teman. Filternya sesuai itu. Nah, dia akan lebih cerah. Oke. Namun kita tidak menggunakan ini, kita kembali. Nah, sekarang kita menggunakan icon ini, namanya pencahayaan. Nah, dalam tahap ini kita memulai mengedit Lightroom. Dan pastikan teman-teman
Untuk mengedit di Lightroom ini, teman-teman harus bisa membedakan mana filter untuk foto di dalam ruangan dan mana filter untuk foto di luar ruangan, karena tidak semua foto cocok untuk diaplikasikan, teman-teman, karena satu filter itu tidak bisa untuk foto yang cahayanya berbeda-beda. Itu ya teman-teman. Nah, misalnya ini. Nah, untuk foto yang gelap biasanya bisa kita terangin, dan yang terang bisa kita kurangin cahayanya. Oke, nah dalam foto ini kita akan mengurangi menjadi negatif 10. Nah, pokoknya ini kalau untuk kontras, highlight, bayangan, putih rona. Nah, dalam aplikasi pencahayaan ini kita mengatur cahaya ya teman-teman. Misalnya ini kontras, semakin ke kanan semakin tajam, semakin ke kiri semakin memudar. Oke, di sini saya atur kontrasnya menjadi 16. Oke, sekarang untuk highlight kita kurangin ya teman-teman. Oke, menjadi negatif 23. Lalu untuk bayangan kita kurangi juga menjadi negatif 9. Untuk warna putih negatif 10. Untuk hitam juga negatif 10. Nah, kenapa banyak yang saya kurangin? Karena di sini saya ingin membuat filter berwarna abu atau gray filter ya teman-teman. Preset kita adalah yang ingin kita buat ini adalah preset gray. Oke, lalu kita masuk ke kurva. Nah, di sini terdapat kurva warna putih, merah, hijau, dan biru. Nah, di sini saya hanya akan memakai yang putih. Misalnya, biasanya di sini kalau kurva putih, nah contohnya seperti ini ya. Nah, semakin ke atas semakin seperti efek abu begitu ya teman-teman, efek debu. Nah, kalau ke bawah, nah ini seperti kontras. Nah, coba yang atas. Oke, yang lebih kegunaannya seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa atur untuk yang merah seperti ini. Nah, begitulah kira-kira teman-teman. Nah, untuk di sini saya hanya akan memakai yang putih. Kita kembalikan dulu. Oke, sudah kembali semua. Nah, caranya kita geser yang putih ini, tapi yang tengah ya teman-teman. Nah, sedikit saja. Oke, yang tengah saya geser sedikit, lalu kita tekan selesai. Oke, untuk menu selanjutnya yaitu warna. Nah, dalam pewarnaan ini menjadi hal yang menentukan bagaimanakah warna dari filter kita, bagaimana filter yang akan kita hasilkan. Disinilah kuncinya ya teman-teman. Oleh karena itu, teman-teman harus teliti dalam memilih warna ini ya teman-teman. Nah, misalnya warna di sini untuk temnya.
Oke, untuk temnya sini kita atur menjadi, nah misalnya kalau kita ke kanan semakin kuning, kalau ke kiri menjadi biru. Makanya di sini pewarnaan kita harus teliti untuk mengaturnya. Nah, untuk foto ini saya akan membuat menjadi positif 12. Untuk coraknya menjadi -21, dan untuk vibrance-nya -26, dan untuk kejenuhan, nah ini semakin ke kanan kejenuhannya semakin cerah, semakin ke kiri semakin memudar. Nah, karena kita ingin membuat gray filter, maka kita akan geser ke kiri tapi sedikit saja. Oke, 8-9 saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu campuran. Nah, di sini terdapat berbagai warna yang dominan pada filter yang akan kita gunakan ya teman-teman. Oke, misalnya untuk merah. Nah, biasanya filter ini misalnya merah digunakan untuk bila ada warna merah yang dominan pada gambar kita. Nah, kebetulan pada gambar saya ini tidak ada warna merah yang dominan. Maka di sini saya akan mengatur kalau dia semakin ke kanan, warnanya akan semakin memudar. Warna merahnya semakin ke kiri, semakin cerah. Begitulah seterusnya untuk warna-warna yang lain juga ya teman-teman. Nah, di sini saya atur menjadi negatif 23. Nah, untuk kejenuhan ini biasanya terbalik dengan rona. Misalnya rona itu tadi kan semakin ke kanan semakin memudar. Kebalikannya, kalau kejenuhan ini semakin ke kanan semakin cerah, dan semakin ke kiri semakin memudar. Oke, di sini kita atur kejenuhannya di warna merah 39. Oke, selanjutnya untuk luminance. Kita kurangi aja ya teman-teman karena terlalu mencolok. Oke, kita atur menjadi 26 kejenuhannya dalam untuk luminance. Di sini sebenarnya luminance ini tidak terlalu berpengaruh ya teman-teman, tapi di sini saya akan menguranginya aja menjadi -19. Oke, selanjutnya warna orange. Nah, teman-teman perlu ingat kalau di warna orange ini dia berpengaruh dengan warna kulit kita. Makanya kita harus hati-hati untuk mengatur warna orange ini ya teman-teman. Nah, di sini misalnya seperti ini. Nah, semakin ke kanan warna kulit akan menjadi pucat. Nah, kalau semakin ke kiri terlalu terang. Nah, begini. Oke, tapi di sini saya tidak ingin menggunakan warna orange. Kita kembali. Oke, sudah 0. Lalu warna kuning. Nah, warna kuning ini kan di dalam foto misalnya ada warna kuningnya lebih dominan. Nah, warna kuning ini juga menentukan ya teman-teman. Di sini saya membuat untuk foto saya kuningnya menjadi negatif 46. Kejenuhannya saya buat
-100, karena jika kita buat ke kanan, nah kuningnya akan mencolok. Maka di sini kan kita kan mau buat untuk efek dry filter, jadi tidak usah dibuat terlalu mencolok. Oke, untuk luminance biarkan saja 0. Lalu untuk hijau, nah kalau hijau karena di sini dalam foto ini kan terdapat banyak warna hijaunya teman-teman. Nah misalnya kita buat makin ke kanan, hijaunya semakin terang, semakin ke kiri hijaunya memudar. Nah di sini saya mau membuat hijaunya memudar, nah seperti ini. Kejenuhannya juga kita kurangi, untuk aqua juga sama, agar fotonya berwarna abu-abu. Oke. Nah sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke tekstur. Oke, di tekstur ini kita akan mengaturnya menjadi, nah kalau di tekstur ini semakin ke kanan semakin cerah, semakin ke kiri gambarnya semakin mudar. Kita atur menjadi oke 22 aja teman-teman. Untuk kejernihan, nah semakin ke kanan semakin jelas fotonya, semakin ke kiri tidak jelas atau memudar. Oke, kita tambahkan saja menjadi 9. Oke, untuk efek kabut dan efek kabut kita tidak usah tambahkan ya teman-teman, ini kita buat 0 saja. Oke, 1. Nah untuk vignette ini tidak asing lagi pasti dengan ini. Nah seperti bingkai begitu ya, semakin ke kanan warna putih, semakin ke kiri berwarna hitam. Oke, di sini saya tidak menggunakan ini. Oke, buat aja -2. Oke, untuk titik tengah dan seterusnya itu tidak usah diubah ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita masuk ke split tone. Nah kalau split tone ini kita mengatur keseimbangan dari warna, misalnya seperti ini, geser ke atas ronanya, kejenuhannya ke kiri kita atur. Nah saya tidak ingin menggunakan ini, jadi kita kembali saja. Oke, sudah 0. Oke, selesai. Oke, filter kita sudah selesai teman-teman. Dan untuk menu yang lainnya ini tidak digunakan ya teman-teman untuk mengedit foto. Nah lalu agar filter kita ini tidak hilang dan bisa kita gunakan untuk foto lain, kita dapat menyimpannya misalnya begini, buat preset. Oke, kita tulis namanya misalnya Y. Oke, Y ya. Lalu selesai. Lalu checklist. Nah, preset kita sudah disimpan teman-teman. Nah, oke, sebelumnya kita harus melihat dulu bagaimana perubahan dari filter kita. Nah, ini sebelum filter kita dibuat dan ini sesudah filter kita dibuat. Oke, kita kembali dulu ke awal. Kita ingin mencoba preset yang kita simpan tadi, yang baru kita buat. Oke, kita mencari presetnya di sini ya teman-teman. Nah ini preset, kita ambil ke atas. Nah, prasetel pengguna. Nah ini preset kita tersimpan di sini. Nah ini Y. Oke, ini teman-teman penggunaan preset kita. Mari kita coba untuk foto lain ya, misalnya foto ini. Oke, kita
tambahkan filter yang sudah kita buat. Oke, kira-kira fotonya seperti ini setelah kita tambahkan filter. Nah, ini sebelum, ini sesudah. Coba lagi foto lain. Oke, kita tambahkan preset. Ini sebelum, sesudah. Oke, foto yang lain lagi. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kita contohkan untuk yang ini. Yang ini kita tambah preset lagi. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Oke, demikianlah tutorial mengedit foto dengan aplikasi Lightroom, khususnya untuk teman-teman yang baru mengetahui atau baru memulai menggunakan aplikasi Lightroom ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Thanks for watching.